Selamat pagi saudara-saudara semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum kita masuk ke program kita, saya absen dulu ya. Saya cek kehadiran kalian. Saya cek nama hari ini. Kapusan ada? Ayo, Bu. Yunita. Ada Bu. Sheila. Ada Bu. Lasrida. Ada Bu. Inde. Ada Bu. Romoli. Ada Bu. Eka. Ada Bu. Ya. Oke. Sebelum kita memulai program kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Yunita. Saudara-saudari semua, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Di sini saya akan membawakan dalam ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami. Kiranya Engkau memberikan kelancaran untuk perkuliahan kami hari ini. Begitu juga dengan dosen kami, berikanlah beliau kelancaran dalam menyampaikan materi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Telah selesai. Ya. Berikut sama-sama kita lihat tampilan PowerPoint. Di sini hakikat atau pengertian dari PKN, mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi beragama, sosiokultural, berbahasa, berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi kalau sudah berbangsa dan bernegara itu cakupannya lebih luas, lingkup lebih luas ya, lingkup berbangsa dan bernegara. Tujuannya untuk apa? Menjadi warga negara yang cerdas, menjadi warga negara yang terampil dan berkarakter. Nah, saudara-saudara semua di Indonesia. Next. Ya, saudara-saudari sekalian, paradigma baru PKN. Berarti ini cerita tentang tantangan. Bagaimana ya keberadaan PKN pada zaman globalisasi atau era digital Pak Ibu ya. Dikatakan di sini PKN itu program pendidikan di sekolah ya. Artinya ada di tingkat sekolah dasar mampu berpartisipasi. Next. Kajian ilmu, saudara-saudari sekalian, kajian ilmu PKN itu adalah memiliki body of knowledge. Nah, ini dia yang paling penting. Ya. Sebenarnya apa perbedaan paradigma lama dengan paradigma baru? Kenapa harus beranjak ke paradigma baru? Ya, kita fokus ke bagian sesuatu yang fungsional bagi warga negara yang sedang mengembangkan kehidupan demokratis. Next. Ini merupakan beberapa pendapat dari ahli tentang kompetensi daerah yang independen, aktif, kritis, well informed dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktivitas masyarakat politik pemerintahan yang semua tingkatan daerah maupun nasional, pemerintah daerah maupun pemerintah nasional ya. Memahami bagaimana warga negara melaksanakan peranan dan hak tanggung jawab personal, memahami, menghayati, menerapkan nilai-nilai budi kalian simpulkan menurut pendapat kalian sendiri tentang karakter keluarga negara. Ya, silakan. Kesimpulannya itu sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, bagusnya. Kita lanjut. Saudara-saudari sekalian, berikut saya memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya dalam bentuk portofolio. Ya, saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Dari Yunita sampai ke si Inde kelompok 1, Tiopan sampai Romoli kelompok 2, Sri sampai ke Rebecca kelompok 3, Aposan sampai ke si Susi kelompok 4. Jelas? Jelas. Kelompok pertama yaitu menjelaskan masalah. Ini ada gambar. Gambar ini ada masalah yang terjadi di sini. Harus benar-benar diamati ya. Yang kelompok 2 mengkaji kebijakan alternatif mengatasi masalah. Jalan keluar atau solusi. Yang ketiga, kelompok ketiga mengajukan kebijakan publik untuk mengatasi masalah. Ya, berarti ini terkait tentang kebijakan, tentang peraturan. Yang ke kelompok 4 yang terakhir membuat rencana tindakan. Ya, dalam melaksanakan kegiatan dibagi menjadi 2 seksi ya. Yang pertama seksi dokumentasi, kedua seksi penayangan. Jadi tugas portofolio ini setiap kelompok harus ada dokumentasi. Lalu nanti akan ditayangkan berupa video atau berupa wawancara atau berupa PowerPoint dan nanti akan dipresentasikan per kelompok.
Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Ya, saudara-saudari sekalian, ya, ini merupakan sebuah filosofi ya, bagaimana prospek profesi guru PKN di sekolah dasar. Ini gambar. Saya buat di sini ada gambar seorang gadis cantik. Ya. Saya buat kata-katanya, guru PKN itu seperti atau bagaikan gadis cantik, banyak yang berebut untuk ini. Apa maksud dari gambar ini? Artinya menjadi guru PKN itu adalah harus menyenangkan peserta didik. Apa saja itu? Yang pertama kompetensi pedagogi, yang kedua sosial, yang ketiga profesional, yang keempat iya, sehat jasmani dan rohani. Oke. Ya, selanjutnya silakan tampil untuk mempresentasikan materinya kelompok 2 Riki dan kawan-kawan. Materinya tentang pengertian fungsi civics, civic education, dan citizenship education. Ya, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Sepertinya kurang semangat teman-teman kita dia. Selamat siang. Selamat siang. Baiklah, salam sejahtera bagi kita semuanya. Atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih bisa diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini walaupun dalam physical distancing ya, mengikuti peraturan pemerintah yang 5M. Karena memang saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Baiklah, di sini saya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu kami dengan tim saya, yang dimana saya bernama Riki Saputra. Saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Makassar, Makassar. Saat ini saya juga didampingi oleh para bidadari pastinya ya. Di sini teman-teman saya terdiri dari 2 mahasiswi. Yang pertama adalah Lasrida Lemban Batu. Beliau adalah mahasiswa dari Pekanbaru. Dan satu lagi teman saya bernama Indi Kristanta Sumbaya. Beliau berdomisili di Simalungun. Baiklah, itulah sedikit pengenalan diri dari kami dengan teman-teman saya. Apabila ada yang ingin dipertanyakan bisa chat di bawah ini ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk ke presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu dosen pemangku kami atas sedikiranya kami bisa presentasi pada hari ini, walaupun presentasi ini mungkin belum tentu berjalan dengan belum tentu sempurna presentasi hari ini. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman sudah hadir pada hari ini atas sedikiranya untuk mendengarkan presentasi pada hari ini. Baiklah, sebelum dimulainya presentasi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah. Bangsa
silakan duduk kembali. Semuanya atas semangatnya pada hari ini, walaupun dalam keadaan siang hari kita masih semangat dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun memang saat ini Indonesia sedang di masa pandemi, sedang masa berjuang. Sedikit saya akan memberikan video motivasi sebelum pelajaran dimulai. Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Negeri kita sedang berduka. Berjuang bersama melawan ganasnya virus corona. Hari-hari dipenuhi dengan rasa khawatir. Dunia pun tampak berbeda dari biasanya. Kita semua tentu rindu bekerja, sekolah, sholat berjamaah, berkumpul bersama dengan teman-teman tercinta. Kita semua tentu rindu kampung halaman, menyambut bulan Ramadan tanpa rasa khawatir, berkumpul bersama dengan keluarga, dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini. Tapi ini bukan hanya tentang kita, tapi juga orang-orang yang kita sayang. Mari sampaikan egois, jaga jarak, dan jangan mudik dulu. Ayo kita bekerja sama, membantu para tenaga kesehatan dengan tetap di rumah aja. Dunia pun tampak berbeda dari biasanya. Kita semua tentu rindu bekerja, sekolah, sholat berjamaah, berkumpul bersama dengan teman-teman tercinta. Kita semua tentu rindu kampung halaman, menyambut bulan Ramadan tanpa rasa khawatir, berkumpul bersama dengan keluarga, dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini. Tapi ini bukan hanya tentang kita, tapi juga orang-orang yang kita sayang. Mari sampaikan egois, jaga jarak, dan jangan mudik dulu. Ayo kita bekerja sama, membantu para tenaga kesehatan dengan tetap di rumah aja. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Merintih dan berdoa. Baiklah, terima kasih. Tadi ada beberapa cuplikan di mana di masa pandemi yang melanda Indonesia, dan bukan hanya Indonesia saja, tapi hampir seluruh dunia mengalami masa pandemi COVID-19. Kita banyak melihat banyak tenaga kesehatan, banyak orang-orang yang gugur dalam COVID-19 ini. Namun kita yang saat ini ada di sini yang dalam keadaan sehat, kita patut bersyukur karena pada saat hari ini kita masih dengan kesehatan. Dan sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Serta kita juga berdoa kepada orang-orang yang sedang berjuang di luar sana, yang saat ini sedang berjuang, dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Masih semangat semuanya? Baiklah. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan menyajikan presentasi mengenai civics education dan citizenship education. Nah, mungkin kita ini selama beberapa semester ini, apalagi di kajian kurikulum PKN,
kita mungkin sering mendengar kalimat pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini akan kita kaji tuntas bagaimana civic education dan bagaimana citizenship education. Nah, hari ini mengenai materi civics education dan citizenship education akan dibawakan oleh teman-teman kami, yang dimana teman-teman kami ini pastinya akan memaparkan secara detail dan akan memaparkan secara lengkap bagaimana sih civics dan civics education ini. Dan langsung saja tanpa kita waktu akan dibawakan oleh teman kami, yaitu Inde Krisanta Sumbaya, mengenai civics yang akan dibawakan oleh Inde. Teman kami Inde, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai civic. Apa itu civic? Yang mengenai civic tidak lepas dari sejarah perkembangan negara USA atau United States of America atau Amerika Serikat. Civic mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun sebelumnya civic education. Secara bahasa, istilah civic education oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pendidikan kewargaan dan pendidikan kewarganegaraan. Semuanya jadi kesimpulan menurut kelompok kami yaitu pendidikan kewarganegaraan menurut Depdiknas tahun 2006 halaman 49 adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada metode dari civic education, yaitu ada metode eksplorasi atau penemuan, pemecahan masalah, dan inquiry. Maksud dari metodenya, di sini kelompok kami akan memperlihatkan sebuah video. Mari kita tonton bersama-sama. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarah. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancam. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi bukan ini. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama dituduh pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suara. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh
Bercerai seuntus merah sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Baiklah, saudara-saudari semuanya, sekian dari presentasi kelompok kami, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Cindy, harus presentasi lebih baik. Baiklah, tadi kita sudah menonton, kita sudah mendengarkan mengenai civic education, dan citizenship education. Nah, kita sudah menambah pengalaman kita nih ya. Apa sih civic ini? Apa sih civic education ini? Dan apa sih citizenship education ini? Nah, tadi kita sudah menonton video juga mengenai Kami Indonesia. Benar, pendidikan kewarganegaraan hadir gunanya untuk apa? Untuk mempererat, untuk menciptakan generasi. Jadi seperti teman-teman kita ini, ada yang muslim, ada yang non muslim. Nah, kita ini bukan harus terpecah belah, tapi harus menjadi satu agar kita bisa menjadi warga negara yang baik dan menciptakan negara yang lebih baik ke depannya. Baiklah, inilah yang bisa kami berikan pada hari ini presentasinya. Namun kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, yang dimana di sini kita coba dulu satu pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, dan silakan tunjuk tangan apabila ada teman yang ingin bertanya. Baiklah. Terima kasih. Ada satu teman kita yang bertanya. Silakan Kak, dipersilakan untuk bertanya. Bagaimana menurut pendapat kelompok bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting untuk tingkat sekolah dasar? Terima kasih. Baiklah, bagaimana penutulan? Sudah bisa tulis? Sudah aman? Mantap. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk teman kita atas pertanyaan dari Linda. Terima kasih atas pertanyaan dari teman kami Linda Susanti Situmea. Namun saya coba dulu bawa ke audiens. Apakah dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya atas pertanyaan dari teman kita Linda Susanti? Baiklah, tepuk tangan dulu untuk teman kita ini. Baiklah. Pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu penting di sekolah dasar? Menurut saya, bagaimana pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu dikarenakan yang dimana siswa atau anak pembentukan kepribadian, kewarganegaraan ataupun kemasyarakatannya dimulai dari sejak dini. Atau baiklah, izinkan kami dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Linda. Untuk saudari Nasrida, kami persilakan. Terima kasih untuk moderator memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Linda, yang dimana di sini saya akan melengkapi jawaban dari saudara-saudari, yang dimana bagaimana mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting untuk tingkat sekolah dasar. Bapak kami. baiklah, saya dapat menerima jawaban dari kelompok penyakit. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Linda atas pertanyaan yang begitu luar biasa dari presentasi hari ini. Baiklah, memang kita sudah hampir di penghujung presentasi, dan izinkan kami untuk menyampaikan kesimpulan yang akan dibawakan oleh teman kami Indi Kristal. Civics merupakan tongkat awal dari kajian mengenai kewarganegaraan yang merupakan bagian dari Serta baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya akan menampilkan sedikit video inspirasi dari kita, karena hampir rata semua di sini akan jadi guru nantinya ya. Jadi mari kita simak.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียง เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณอะไรคือ Baiklah, terima kasih. Dari video ini banyak mengajarkan tentang kehidupan, apalagi kita yang akan menjadi seorang guru nantinya. Bahwasanya kebahagiaan itu bukan hanya sekedar dari mobil mewah. Kebahagiaan itu bukan berdasarkan dari kita mendapatkan yang berlimpah, tapi kebahagiaan dari perasaan kita. Perasaan kita ketika kita mampu memberikan kebahagiaan juga bagi orang lain. Begitu pula menjadi seorang guru. Seorang guru juga mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen pengampu kami atas diberikannya kesempatan bagi kami untuk bersudah pada hari ini. Dan sebelum kita menutup pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan pantun. Apabila ada sumur di ladang, jangan lupa kita numpang mandi. Apabila ada lembaran pajak, mari kita bertemu kembali. Apabila ada sumur di ladang, jangan lupa kita numpang mandi. Apabila nggak ada sumur di ladang, jangan sampai kita nggak mandi. Ikan, baiklah tertawa dulu semuanya. Tapi tegang sekali ya. Baiklah, pantun yang berikutnya adalah ikan gembung, ikan lele, ikan dencis, ikan teri. Itulah jenis-jenis ikan di Indonesia. Baiklah, saya tutup dengan mobil budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya kembali, saya unjuk Sela untuk membawakan doa hari ini. Terima kasih. Baiklah, untuk mengakhiri perkuliahan kita, marilah kita bernyanyi. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, 1, 2, 3, ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 tangan tutup mata, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Saya bawakan doa dengan ajaran agama Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Engkau telah berkati kami, diterimalah hingga saat ini. Tuhan, kami sudah selesai perkuliahan kami, kiranya perkuliahan kami dapat kami terima, dan juga terima kasih buat dosen kami yang telah memberi kami materi pada saat ini. Inilah doa yang Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Ya, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok penyaji.